Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della Mareta Anggraini, NIM T 2018-9050 dari kelompok 12 yang akan membahas tentang peradaban Islam pasca kemerdekaan. Saya sendiri akan menjelaskan tentang masa reformasi, di mana Islam mulai masuk wilayah politik Indonesia sejak pertama kali Indonesia mengadakan pemilihan umum atau disebut pemilu dengan cara membuat dua wadah mendirikan partai politik, yaitu Partai NU dan Partai Masyumi. Melalui wadah ini, umat Islam memainkan perannya sebagai seorang politikus yang ingin menanamkan nilai-nilai Islam. Pada masa reformasi ini, pemerintah mendirikan lembaga-lembaga untuk memajukan kegiatan keagamaan. Yang pertama yaitu Departemen Agama, yang kedua yaitu Pendidikan, yang ketiga yaitu Hukum Islam, yang keempat Haji, dan yang kelima yaitu Majelis Ulama Indonesia atau sering disebut dengan MUI. Yang pertama yaitu Departemen Agama. Departemen Agama ini didirikan pada tanggal 3 Januari 1946 pada masa Kabinet Syahrir. Tujuan dan fungsi Departemen Agama ini ada 6. Yang pertama yaitu mengurus serta mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah serta membimbing perguruan-perguruan agama. Yang kedua yaitu mengikuti dan memperhatikan hal yang bersangkutan dengan agama dan keagamaan. Yang ketiga yaitu memberi penerangan dan penyuluhan agama. Yang keempat yaitu mengurus dan mengatur peradilan agama serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum agama. Yang kelima yaitu mengurus dan mengembangkan IAIN, perguruan tinggi agama swasta, dan pesantren luhur, serta mengurus dan mengawasi pendidikan agama pada perguruan-perguruan tinggi. Yang terakhir yaitu mengatur, mengurus, dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. Yang kedua yaitu pendidikan. Setelah Indonesia merdeka, terutama setelah berdirinya Departemen Agama, persoalan pendidikan ini mendapat perhatian lebih serius. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dalam bulan Desember 1945 menganjurkan agar pendidikan madrasah diteruskan. Badan ini juga mendesak pemerintah agar memberikan bantuan pada madrasah. Departemen Agama dengan segera membentuk saksi khusus yang bertugas menyusun pelajaran dan pendidikan agama Islam. Muhammad Yunus merencanakan atau menyusun rencana pembangunan pendidikan Islam dengan rencananya sekolah pendidikan ibtidaiyah selama 6 tahun, sanawiyah pertama 4 tahun, dan sanawiyah atas 4 tahun. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat Nia. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Istiqomah NIM T 2018-9024 dari Tadris IPS kelas IPS 1. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan Islam Indonesia pada masa revolusi, yaitu tentang hukum Islam. Lembaga Islam yang penting ditangani oleh Departemen Agama adalah hukum atau syariat. Pengadilan Islam di Indonesia membatasi dirinya pada soal-soal muamalat yang bersifat pribadi. Hukum muamalat terbatas pada masalah nikah, cerai, dan rujuk, dan juga sebagainya. Keberadaan lembaga peradilan agama ini di masa Indonesia merdeka adalah kelanjutan dari masa kolonial Belanda. Dan kemantapan posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional semakin meningkat setelah Undang-Undang Peradilan Agama ditetapkan tahun 1989. Undang-Undang Peradilan Agama ini ditetapkan tahun 1989 merupakan kelengkapan dari UU nomor 14 /1989
tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam pasal 10 ayat 1 menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan, yaitu kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dan dalam lingkungan antara lain A. Meliputi peradilan umum, B. Peradilan agama, C. Peradilan militer, dan D. Peradilan tata usaha negara. Sebagai suatu undang-undang lain untuk mengatur 4 lingkungan peradilan yang diundang-undangkan dalam UU itu, antara lain meliputi Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Berkenaan itu, Ismail Sunni mengatakan bahwa selama Orde Baru ada 3 undang-undang yang merupakan tonggak-tonggak penting bagi umat Islam, yaitu antara lain UU Nomor 14 Tahun 1970, UU Nomor 1 Tahun 1974, dan UU Nomor 7 Tahun 1989 yang merupakan berlakulah hukum Islam dalam tata hukum nasional di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Selanjutnya yaitu tentang haji. Semenjak zaman penjajahan Belanda, umat Islam Indonesia ingin mempunyai kapal laut untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan perjanjian haji. Iuran dikumpulkan, saham diedarkan, tetapi selama zaman jajahan keinginan ini tidak terwujud. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1950, sebuah yayasan, yaitu Yayasan Perjalanan Haji Indonesia, didirikan di Jakarta. Pemerintah memberikan kuasa kepada yayasan itu untuk menyelenggarakan perjanjian haji tersebut. Sebuah bank yang dinamakan dengan Bank Haji Indonesia dan sebuah perusahaan kapal pelayaran muslimin Indonesia atau MUSI dan juga didirikan. Tetapi 10 tahun kemudian perusahaan MUSI ini masih saja tidak bertindak karena sebagai agen dalam mencarter kapal dari perusahaan asing. MUSI tidak mempunyai kapal sendiri. Cara ini ditempuh sampai tahun 1962 ketika MUSI dibekukan oleh pemerintah. Mungkin sekali karena pertimbangan politik. Setahun sebelumnya, pada tahun 1961, petugas Haji Indonesia atau PHI yang bertugas memberikan kemudahan-kemudahan naik haji juga dibubarkan karena banyak anggota dari PHI adalah anggota Masyumi, partai yang telah dibubarkan. Pada tahun 1961 ini juga terjadi suatu perusahaan pelayanan baru, perseroan terbatas atau Arafat, didirikan dengan modal dari jamaah haji atau calon jemaah itu sendiri. Namun, pada tahun 1964, panitia perbaikan haji diganti dengan badan baru yang dinamakan dengan Dewan Urusan Haji. Dewan ini mengajak PHI untuk kembali mengurus jamaah haji, tetapi campur tangan pemerintah di dalamnya semakin besar karena tanggung jawab penyelenggaraan haji terletak pada pemerintahan setempat. Namun semua usaha yang dilakukan tidak ada yang berhasil baik. Setelah Soekarno jatuh, tahun 1966, organisasi-organisasi swasta mulai melakukan kegiatan penyelenggaraan perjalanan haji. Banyak umat Islam yang menjadi korban dari kegiatan ini. Ini merupakan salah satu sebab mengapa pemerintahan tahun 1970-an memegang monopoli perjalanan haji. Untuk itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan, pemerintah menyediakan tim pembimbing haji Indonesia atau TPHI, tim pembimbing haji daerah TPHD, tim kesehatan haji daerah TKHD. Di samping itu, pemerintah masih perlu mengangkat tim pembimbing ibadah haji seperti TPIH. Namun, karena sesuai dengan aspirasi sebagai masyarakat, sejak awal tahun 1980-an ini dikenal adanya ongkos naik haji atau ONH plus yang tentu berbeda dengan ONH biasa dalam hal pelayanan. Oleh karena itu, karena kelebihan pelayanan itu, maka biayanya juga lebih mahal dari ONH biasa dalam
pemberangkatan haji tersebut. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemateri yang sebelumnya. 5. Majelis Ulama Indonesia. Majelis ini pertama-tama berdiri di daerah-daerah karena diperlakukan Soekarno untuk menjamin keamanan. Di Jawa Barat berdiri pada tanggal 12 Juli 1958. Diketahui oleh seorang panglima militer setelah keamanan sudah pulih dari pemberontakan D1T2 tahun 1961. Majelis Ulama ini bergerak dalam kegiatan-kegiatan di luar persoalan keamanan seperti dakwah dan pendidikan. Adapun pedoman dasar Majelis Ulama Indonesia yang disahkan dalam kongres tersebut antara lain: 1. Memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan. 2. Mempererat ukhuwah Islamiyah. 3. Mewakili Islam dalam konsultasi. 4. Penghubung antar ulama dan umaro. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Peran Islam dalam kemerdekaan. Ajaran Islam yang dipeluk oleh sebagian besar rakyat Indonesia telah memberikan kontribusi besar, serta dorongan semangat dan sikap mental dalam perjuangan kemerdekaan. Tertanamnya ruhul Islam yang di dalamnya memuat antara lain. Yang pertama yaitu jihad fisabilillah. Dengan jihad fisabilillah ini memperkuat semangat rakyat untuk berjuang melawan penjajah. Dengan semangat jihad, umat Islam akan melawan penjajah yang zalim, termasuk perang suci. Bila wafat, maka mati syahid, surga imbalannya. Yang kedua, izin berperang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dijelaskan di sini dalam surah Al-Hajj ayat 39, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, sesungguhnya mereka dijajah atau ditindas, maka Allah akan membela mereka yang diperangi dan ditindas. Yang ketiga yaitu simbol kalimat yang dapat menggerakkan rakyat, yaitu kalimat takbir. Allahu Akbar selalu berkumandang dalam era perjuangan umat Islam di Indonesia. Yang keempat yaitu hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, menjadikan semangat patriotik bagi umat Islam dalam melawan penjajah. Yang kelima yaitu pada kesimpulannya Dr. Douwe Dekker Setiabudi Danudirja menyatakan bahwa apabila tidak ada semangat Islam di Indonesia, sudah lama kebangsaan yang sebenarnya lenyap dari Indonesia. Islam telah mendidik karakter bangsa Indonesia menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan kesucian. Karena itu, jika kaum penjajah berani menghancurkan kebenaran dan kejujuran, serta berani menodai kesucian, mereka akan membelanya pantang menyerah. Islam juga mendidik karakter bangsa Indonesia, keyakinannya akan adanya hidup di balik makom, keyakinan dan adanya ancaman keburukan serta balasan atas kebaikan. Maka untuk membela kebenaran, mereka bersedia berjihad di jalan Allah. Demikian pula Islam juga mendidik karakter. Perlu diketahui bahwa perjuangan membela kebenaran, menegakkan peri kemanusiaan dan peri keadilan termasuk menolong agama Allah. Sungguh begitu besar jasa Islam di masa lalu. Maka kepada para penulis sejarah hendaklah tidak mengecilkan peran umat Islam di Nusantara ini, sehingga para generasi penerus tidak buta terhadap peran Islam dan umatnya tersebut. Setelah 66 tahun kemerdekaan negeri ini adalah sebuah kepatuhan bagi umat Islam Indonesia untuk mengambil peran besar dalam pembangunan ini, seperti besarnya umat Islam di masa lalu. Sebab jika peran kita lebih besar, kita akan mampu menentukan arah pembangunan yang lebih manusiawi, hingga insya Allah dapat melepaskan diri dari penyakit peradaban kita, yakni KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Fitriani, NIMT 2018-9014 dari program Tadis Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, kali ini saya berasal dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai peradaban Islam dan negara Pancasila.
Nah, sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian nasionalisme. Nasionalisme itu sendiri yaitu tali pengikat yang kuat, yakni paham yang menyatakan bahwa kesetiaan individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan sebagai ikatan yang erat terhadap tumpah darahnya. Nah, keinginan untuk bersatu ini bersamaan dengan nasib akan melahirkan rasa nasionalisme yang berdampak pada munculnya kepercayaan diri, rasa yang aman diperlukan untuk mempertahankan diri dalam perjuangan. Nah, selanjutnya faktor-faktor penyebab munculnya nasionalisme itu ada dua. Faktor yang pertama yaitu sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap penjajahan yang menimbulkan perlawanan rakyat dalam bentuk pemberontakan dan peperangan. Nah, selanjutnya faktor yang kedua yaitu dianggap sebagai simbol kepercayaan atas kemampuan diri sendiri. Oke. Nah, selanjutnya Indonesia ini berada dalam kondisi yang dominasi politik, militer, ekonomi, dan juga bangsa-bangsa asing lainnya. Nah, agama yang diyakini yang mewajibkan kepada setiap muslim untuk mencintai tanah airnya itu adalah agama Islam. Oke. Nasionalisme sendiri itu bagian dari Islam yang selalu mengajarkan agar mengenal kebudayaan dan bangsa-bangsa yang tanpa menanggalkan pribadinya sebagai muslim. Oke. Wajar jika nasionalisme dan Islam itu selalu hadir berdampingan dalam sejarah bangsa Indonesia. Bahkan selama masa penjajahan, agama menjadi aspek yang menegaskan perjuangan nasionalisme. Nah, ini beberapa organisasi nasional yaitu seperti Jong Java, Jong Batak, Jong Ambon, dan lain sebagainya. Artinya kekuatan nasionalisme ini dan Islamis ini melebur menjadi satu dalam memerangi segala bentuk penjajahan. Bahkan dalam sejarah Indonesia, keduanya menjadi kekuatan besar yang terpadu dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Mungkin itu saja penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Fitriyah, NIM T2018-9017. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang peradaban Islam dan negara Indonesia. Peradaban Islam dan negara Indonesia ini pergerakan organisasi keagamaan sejak awal telah memiliki kesadaran kebangsaan dan nasionalisme. Wadah-wadah seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, dan lainnya telah berhasil menyingkirkan sifat kepulauan dan keprovinsian. Organisasi ini memulai bergeraknya dengan menanamkan persaudaraan antara sesama rakyat yang berada di luar batas Indonesia dengan ikatan keislaman. Karena itu, ikatan persaudaraan yang melewati lintas etnik, budaya, politik tersebut terus dipertahankan secara konsisten, sebab persaudaraan yang diikat oleh kesadaran keagamaan ini menjadi benih-benih tumbuhnya sikap nasionalisme dan kesadaran mempertahankan NKRI. Kaitannya hubungan antara Islam dan negara, pemikiran Nasir berorientasi pada paradigma integralistik, yaitu penyatuan antara agama dan negara secara utuh. Artinya, dirinya menentang gagasan yang lebih menyukai pemisahan antara agama dan negara. Uraian kenegaraan menurutnya menjadi satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Islam. Karena itu, tujuan terbentuknya suatu negara adalah untuk melaksanakan undang-undang ilahi, baik yang berkenaan dengan kehidupan individu maupun sosial. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.